RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Pensiun jadi apa kegiatannya? Nggak punya kegiatan Mbak. Paling Ternak ayam, ayam kamu ayam negeri. ayam kampung, Diumbar apa di kandang? kandang, Berarti pakannya beli dong. ya dedak Hmm, sama nutur nasi bekas tadi. nasi bekas. Ya di BTN, Ngambil dari mana nasi bekas? BTN, perumahan. Oh, perumahan ada nasi bekas. Ya suka digantung di pintu pagarnya Pak Haji, suka kalau bekasnya sisa-sisa itu digantung gitu, tas kita ngambil aja gitu. Kenapa Bapak nggak kerja sama restoran-restoran yang ada di Tambun? Masalahnya skalanya kecil Pak Haji. Hah? Skala kecil. Misalkan ada rumah makan Padang apa, nasi bekasnya kan dibuangin, ambil. Belum besar gitu Pak Haji, masih skala kecil gitu Pak Haji. Satu aja, satu restoran yang Bapak pegang. Ada gitu juga rumah makan Ambil. Padang, ada. Padang ada di depan. Itu malah banyak lauknya. Iya. Kalau rumah lauknya nggak ada, cuma nasi doang, lauknya dimakan sama dia. Iya. Terus apa hajatnya Pak maksain ke RDI kalau boleh tahu? Hajat saya pengen meningkatkan Pak Haji. Sama gaji saya habis buat utang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya udah ntar diajarin ya. Amin. Yuk Bapak. Nama saya Parsi dari Tangerang Selatan. Sehari-harinya apa? Kerja bangunan. Contohnya bangunan bikin apa? Ya perumahan, renovasi gitu. Jadi tukangnya, jadi keneknya, jadi pemborongnya, Tukang. jadi tukangnya. Ya, Ini maksain ke RDI apa hajatnya? ya mau ini biar rezekinya lancar. Biar bisa buat nyarutang. Oke. Itu aja ya. Ada lagi? Ya biar usahanya lancar. Usahanya apa? Ini sembako. Yang jualan ibu apa bapak? Ibu. Oh, iya. Kenapa selama ini sembakonya? Ya biasa. Oh, iya. Pengen rame, tapi yang beli pada ngutang, mau gak? Enggak lah, gampang. Iya. Pak, alhamdulillah. Saya kan maksain tamu RDAY. Baca Quran wajib 12 juz. Baca Quran wajib 12 juz. Baca Quran wajib 12 juz. Tapi apa jawabannya tamu RDAY? Saya kan udah apa? Udah 1 juz. Aduh, kamu sambit aja pakai toples. Tuh. Kan gue bilang 12 juz. Saya udah 2 juz. Saya udah 3 juz. Orang saya maunya 12 juz. Akhirnya banyak yang menghujat. Apa kelebihannya kalau baca Quran? Orang yang baca Quran itu bisa nyembuhin penyakit. Penyakit apa aja, mau kanker, mau tumor, mau penyakit ekonomi, mau penyakit apa aja tuh semuanya pakai baca Quran, saya bilang gitu. Tapi kan orang nggak ada yang percaya, mana buktinya, mana buktinya, mana dan mana. Saya nggak mau berdebat pusing-pusing. Alhamdulillah kemarin ada di YouTube. Aldi Taher. Hehehe. Sakit apa? Kanker. Sembuhnya karena apa? Baca Al-Quran. Yang lain kanker mati. Di kemo paling botak mati. Nah tinggal bapak paksain sama ibu baca Quran. Mumpung usia bapak udah di atas 50 tahun, 60 tahun. Buat sanggup apa? Buat sanggup mati karena hidup cuma sekali. Nyesel lu kalau udah mati lu. Allah hidupin saya lagi. Mau ngapain? Mau sedekah. Nah lu kemarin kemana aja lu? Sedekah subuh gak pernah. Sedekah Jumat Barokah gak pernah. Yang ada duitnya malah buat investasi sana investasi sini. Sedekah enggak. Nah coba paksain. Gimana caranya? Obat cacingnya keluarin ya. Taruh sini. Gitu.
Jadi Bapak harus baca Al-Quran, paksain, bisa gak? Harus bisa? Haruslah. Hah? Semalam baru 3-4 3-4 lembar. 3-4 juz. Oh ya nggak apa-apa. Tapi maunya saya 12. Jadi baca Qurannya harus dipaksa. Contohnya Aldi Tahir. Saya lihat di YouTube. Dia sakit kanker. Di kemo. Orang-orang mas kanker rata-rata mati. Nggak ada yang hidup. Mana yang kanker rata-rata mati. Tapi dia bisa hidup. Tuh kenapa? Karena baca Quran. Setiap hari. Yang ngingetin siapa? Anaknya. Papa udah baca Quran belum papa? Oh iya. Kita mah boro-boro. Padahal kita usianya lebih tua. Janganlah. Baca Quran bos. Paksain. Pak Haji jamin. Gua kasih duit lu. Asal baca Quran aja lu. Gua kasih duit. Tenang aja. Gue duitnya dulu boleh gak Pak Haji? Maunya. Gak boleh. Baca Quran dulu. Sama gak boleh punya sifat 18. Mana kertasnya? Udah kasih belum? Nah, coba ada gak sifat 18? Ibu, bapak, coba ambil. Sifat 18. Ada gak? Dari pojok coba ibu dari 18 ada berapa tuh yang ada di hati ibu? Kacamata. Ya iya dong mesti pakai kacamata. Gede, enggak kelihatan gede juga. Nih. Coba. Ibu ada berapa? 18. Semuanya gubrak. Semuanya nih Pak Haji. Kalau ibu-ibu mah semuanya ya. Apalagi yang sebut mikir Pak Haji, aduh. Nggak boleh. Yan, panggil orang kebo, suruh bawa 10 orang kebo, suruh itu. Minumin dulu kebonya 5. Ya. Bapak ada berapa? Ayo, ada berapa? Yaudah sambil baca. Bapak yang kacamata ada berapa? Yang saya sangat itu mikir Pak Haji. Iya dari 18 ada berapa? Sama mungkin muka suntuk. Oke. Bisa gak mukanya diservis? Dan ini kalau yang lain mungkin insya Allah mikir, muka suntuk sama jutek kali Pak Haji. Ya. Ibu, istri tercinta yang cantik jelita. Coba Bu, hari ini kali yang manggil cantik gue doang kali. Cantik banget. Lo terus? Terus? Sama jutek kali. Nyalahin. Alhamdulillah. Aslinya tuh Bu yang disebut sama Bapak aslinya Ibu tuh sebenarnya. Emang? Alhamdulillah. Masalahnya nggak ada ceria, nggak ada ceria. Istri nggak ada cerianya ya. Emang udah bawaan orang begini Pak. Dulu salah nyidam. Harusnya kan makan jeruk Bali. Dia makan buah bernuk mamanya. Maka lahirlah dia. Memang dari kesalehan soleh Pak Haji. Cuman itu yang watak watak aslinya cueknya. Ya. Jadi kita nggak bisa. Pak kalau boleh tahu nih, dulu waktu Bapak bujangan Ibu gadis, itu Bapak tertarik sama Ibu dari mananya kok mau nikahin Ibu? Apa yang Bapak lihat? Coba. Ini ya Pak Haji, dari alat kelaminnya? Bukan. Apa? Belum dicobain kan dulu mah. Dari imannya. Dari ketakwaannya Pak Haji. Ya Allah, dari ketakwaannya. Dulu dia umur 12 tahun. Ini. Oh Ibu. Oh bukan 12 tahun. Oh berarti Ibu dulu dibohongin dong sama Bapak ya? Oh dijodohin. Pas lamaran. Pas dilihat kan, wah ini orang. Anaknya sekarang? Cucu?
Nah, Bapak tertarik dari ibu dari apanya? Dari akhlaknya Pak Haji. Oh, Ya. akhlaknya. Jadi akhlaknya itu baik sekali gitu. Wow, pas dinikahin akhlaknya? Pas ditikahin juteknya yang nggak. Ya Allah. Ya Allah, Jadi pengakuan. judes Pak Haji gitu. Ya ilah, kelihatan Pak. Apalagi baru-baru mah jalan branding juga nggak mau Pak Haji. Nggak mau. Nggak mau. Wow, wow, wow. Jadi harus berjauhan aja gitu kalau jalan. Iya, iya, iya. Kalau di tempat tidur mah rapet, kalau di tempat umum renggang gitu. Kalau di tempat tidur rapat. Ya, Kalau di tempat umum renggang. renggang. Bisa begitu ya. Tapi nggak apa-apa lah Pak. Ini stok lama Pak. Iya, untuk lama. Limited edition. Nggak keluar lagi produk kayak gini 2027. Iya. Ini kan di 2026. Jadi mesti disayang-sayang ya. Iya. Dipong-pong. Kalau Iya. bisa punya Emang uang sudah besok. takdir Pak Haji ya? Apa? Memang sudah takdir kali ya? Belek bukan. 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 Karena kejeblos. Jadi tetap aja sayang gitu. Sayang. Iya. Cantik banget Pak. Wih, muda lebih cantik lagi. Soleh. Iya. Ini kan udah usia berapa Bu? 60 berapa Bu? Oh masih cantik banget. Iya. Luar biasa. Mungkin semut kalau lihat dia kepleset kali. Gubrak langsung diamputasi. Jadi saya beruntung banget Pak Haji ya? Hah? Saya beruntung banget ya? Hair, bawa hair 10 hair. Cokokin 22 hair. 10 biji hair. 10 biji cokokin 22 hair. Antar anak buah gue suruh videoin hair. Nah, sekarang Bapak saya ajarin gimana caranya Bapak harus baca Quran. 2, Bapak nggak boleh punya sifat 18 walaupun 1 nggak boleh. Karena itu penyakit hati, lebih dari itu nggak ada. Nah coba Bapak saya kasih praktekin, gak usah lama-lama, seminggu aja. Kalau seminggu bisa, nah Bapak tinggal minta hadiah apa dari saya, udah gitu aja. Lebih dari itu nggak ada. Ada lagi? Bapak juga ada lagi? Apalagi? Yuk. Itu harus 12 juz ya. Harus 12 juz. Harus 12 juz. Bertahap aja Pak. Bertahap, bisa gak bertahap? Dari jam 00 sampai azan subuh. Dari jam 00 sampai azan subuh. Iya semalam. Gak apa-apa, ibu bisa kan dapat tadi 2 juz, 3 juz. Gak apa-apa. Besok mulai lagi. Besok mulai lagi. Enggak. 12 juz semalam aja. Tapi sekarang kan belum bisa. Ya udah 2 juz dulu. 3 juz dulu. 4 juz dulu bertahap. Nanti lama-lama jadi 12 juz. Harus bisa dan pasti bisa. Harus bisa dan pasti bisa. Kalau saya Pak Haji berkesinambungan itu. Jadi malam pas pertama itu kan misalnya 3 juz. Terus Pak Haji. Sampai misalnya 2 minggu baru selesai tamat itu. Nggak apa-apa. Besok tingkatin. Jadi rutin saya itu begitu. Ya. Ntar habis ini ya rombongan ya. Man, habis ini ya. Suruh tunggu di situ dulu. Makanya saya Ya habis ini selesai, bentar lagi selesai. kalau tidak salah dalam setahun ini kan udah setahun saya lebaran ketemu lebaran di sini. Kalau tidak salah ada barang 10 kali gitu. Belum bisa Pak Haji tuh sampai berapa 12 atau 10 gitu belum bisa. Nggak apa-apa. Nanti besok tingkatin lagi. Pelan-pelan aja. Bahkan malam juga menyesuaikan tuh hataman malam. 30 yang 30. Ya boleh. Jadi besok saya mulai baru lagi gitu. Boleh, nggak apa-apa. Nanti ditingkatin. Jadi kalau sekarang Bapak baru 3 juz, besok 3 juz setengah. Terus. Nanti tingkatin lagi. Kalau usia segini 4 juz. tergantung kondisi Pak Haji. Ya Bapak sehat. Nah, kalau lagi sehat bisa Baca 5 juz. Nggak sehat 2 juz. Nggak apa-apa. Nanti bertahap lagi, ulangi lagi. Nah, terus Pak Haji yang saya tanyakan, saya kan ada kalanya putus gitu ya. Atau berhenti gitu. Kemarin karena musibah kaki kena kutu air kan. Tobat 50, yang 18, yang Maghrib Isya. iya, terus ngaji
1 minggu saya kena ini tadi kena itu air bengkak gitu ya. Dia nggak bisa ini. Karena kalau kena air kan makin parah Pak Haji. Ya, merangrang. Iya. Maka kemarin tertunda tuh Pak Haji. Kalau nggak salah berapa kali seminggu ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Menghambat takjub Allah nggak gitu? Iya dong. Harusnya Bapak bayar dam. Oh gitu. Ya, bayar dam. Kalau Bapak nggak jalanin, denda 1 juta sehari. Berani nggak? Bayar pakai apa? Bayar aja. Cari duit. Gadein istri. Bayar. Si cantik. Maulah. Buat makan cicak. Mau. Oh, Jadi gitu. Bapak inget ya? Waktu Bapak umroh. Zaman dulu atau Bapak. Kalau pernah haji. Bapak udah pakai baju ihram. Ada nyamuk. Bapak matiin. Dam juga ya. Bayar dam. Seekor kambing atau 2 ekor kambing atau berapa. Nah Bapak juga begitu. Harus bayar dam. Ibaratnya tuh Bapak lagi punya hajat khusus pakai baju ihram. Jadi ngomongnya nggak boleh sembarangan. Nggak boleh ludah sembarangan. Nggak boleh apa terengah banget. Aduh. Saya tertunda. Justru saya ingin tadi itu ingin saya tanyakan itu. Bayar dam. Kalau kambing berapa harganya? 3,5 juta. Nah bayar dam. Kalau suka Kalau kambing bayarnya 1 juta ya 1 juta bayar dam. Pokoknya bayar dam lah kayak orang umroh aja sama haji. Tapi nggak bayar juga nggak apa-apa kan. Kita ini kan kayak permainan Pak. Bisa? Bapak ada pertanyaan? Dari saya paksain harus baca Quran 12 juz. Ini harus Sama sifat 18 nggak boleh dilanggar. Apa? harus berturut-turut ya. Iya dong. Selama 99 hari. Selama 99 9 hari. Nanti udah 99 hari udah nggak usah dikerjain lagi. Nanti kalau Bapak ada permasalahan kerjain lagi. Boleh gak Pak Haji? Jangan 99 seterusnya aja sampai mati. Ah, lebih bagus. Tapi kan hampir nggak ada. Nah, paling nama 99. Lanjut boleh. Tadi Pak barusan nih yang keluar nih. Barusan nih yang keluar. Itu tamu saya namanya Pak Haji Sultan sama Bu Haji Rini. Itu ya pasien saya tahun 2006. Dia utangnya 150 miliar di bank muamalah. Tuh utangnya lunas tanpa bayar, tanpa nyicil. Itu yang ngasih mobil saya Robicon. Tuh orangnya tadi datang ngucapin syukur makasih ya Pak Haji. Tambang saya alhamdulillah sekarang produksi terus. Nggak berhenti-berhenti. Dia punya tambang nikel di Sulawesi Tenggara. Ada aja. Adalah orang mau jual iup. Cara supaya utang itu lunas cepat lunas. Oh dia sedekah subuh nggak pernah bolong. Sama sedekah Jumat barokah potong sapi nggak pernah bolong. 1 juta dari dulu. Dari tahun 2000 dia udah pasien saya. Namanya Pak Haji Sultan. Tadi dia lebaran ke sini. Kalau seperti saya nggak ada gimana? Paksa bos. Mau berapa sedekah subuhnya? Mau 100.000 boleh. Paksa atau Bapak nggak usah makan. Buat sedekah. Ntar gue mati. Enggak lah kan minum air yang banyak. Kadang baru 2 hari juga udah langsung Allah kabulin. Atau makannya sekali aja. Jangan 3 kali. Yang 2 kali buat sedekah. Maksa. Banyak kan tamu RDI kan enggak. Diantarin apa di transfer? Transfer lah. Transfer. Kalau sedekah subuh ya waktu subuh. Enggak nih dari abis asar sampai ntar jam 00. Kayak malam Idul Fitri. Kan besok lebaran nih Idul Fitri. Kan bayar zakatnya sekarang. Iya. Boleh gak Idul Fitrinya besok pagi? Bayar zakatnya besok pagi? Enggak boleh. Udah pada mau sholat id lu ngapain? Bayar zakatnya kapan? Ya sekarang. Besok Idul Fitri. Bapak ngasih nasi rantang ke tetangga, ke saudara-saudara kapan? Sore-sore habis asar. Ya kan zaman dulu zaman Bapak masih kecil. Anterin nasi rantang ke rumah saudara-saudara. Iya dapat sangu. Kok sama semuanya? Pokoknya yang nganterin nasi rantang ntar dikasih duit sama tantenya, sama bibinya. Iya, apalagi orang Jawa ya. Orang Jawa. Gitu. Jadi Bapak harus sedekahnya dari habis asar sampai jam 00. Nggak boleh habis subuh. Udah kesiangan, udah telat. Kayak orang Idul Fitri aja.
Ada lagi? Apa lagi? Ibu apa yang masih ngeganjel? Bisalah sifat 18 jangan dilanggar sama baca Qurannya 12 juz. Boleh. Kenapa usaha ibu nggak lancar? Karena kita punya sifat 18. Nah ibu nggak boleh. Karena kan hati yang kotor ibarat rantang nih kotor. Bisa gak buat tempat makanan yang baru? Nggak bisa, nanti busuk. Dicuci dulu rantangnya, dibersihin. Setelah rantangnya bersih, baru ditempatin nasi yang baru. Baru ditempatin rendang yang baru. Nah hati itu kayak rantang, kayak tempat makan. Jadi hati ibu mesti bersih. Kalau saya tanya malaikat, kenapa gak dikasih rezekinya ibu mobil Pajero baru? Belum pantas Ji. Hatinya masih kotor. Oh iya, dibersihin dulu. Legowo. Kita kebanyak. Terus Pak Haji, kalau ini kan berdua. Istri. Semua istri bisa sebelah apa harus dua-duanya? Harus dua-duanya. Bapak baca Quran, ibu harus baca Quran. Bapak tahajud, ibu harus tahajud. Bapak nggak boleh punya sifat 18, ibu nggak punya sifat 18. Kalau separuh belah-belahan, Bapak mau kalau ibu mati, Bapak dikubur hidup-hidup sama ibu? Kan nggak mau. Ini ibu nih meninggal nih dikubur. Bapak cuma nganterin doang sampai kuburan. Gak bakal Bapak ikut dikubur hidup-hidup. Mau gak kalau ibu meninggal Bapak dikubur hidup-hidup nemenin ibu dikubur? Mau gak? Enggak. Tuh dengerin gak Bu? Gak mau. Katanya sehidup semati. Tapi giliran mati gak mau Saya ikut. berarti salah kapal Pak Haji. Saya karena takutnya dia bagaimana gitu, saya aja gitu. Jangan, mesti berdua. Nanti kalau Bapak meninggal, apa ibu mau Bu dikubur hidup-hidup nemenin Bapak Bu? Tuh, kurang ajar gak tuh istri? Katanya sehidup semati. Nggak boleh. Jadi bacanya masing-masing. Kalau Bapak baca Quran, kuburannya pasti terang. Ibu nanti pasti dimudahin. Di hari tuanya duit datang sendiri. Anggap aja ibu baca Quran, Bapak baca Quran kayak nanam pohon. Nggak usah ngejar kupu-kupu. Kupu-kupunya datang. Ada kembang, kupu-kupunya datang. Ada kembang, kupu-kupunya datang. Tapi kalau Bapak dan Ibu nggak nanam kembang, apa kupu-kupunya datang? Enggak akan. Nah, coba bisa. Harus bisa dan pasti bisa. Jadi yang diutamakan hanya menghilangkan sifat 18 dengan Baca Quran. baca Quran aja. Maunya saya baca Qurannya jam 00 sampai azan subuh. Harus bisa dan pasti bisa. Mana yang susah? Ada gak yang susah? Nggak ada kalau secara teori atau praktek. Kalau teori nggak ada yang susah ya. Harus tidur dulu apa? Apa? Harus tidur dulu gitu ya. Tidur dulu. Makanya Bapak kalau habis sholat isya langsung tidur. Kalau nggak ngantuk, Pak Haji nggak tidur, bagaimana itu? Gampang. Copot celana dalam ibu, taruh di kepala. Bohong Bapak nggak tidur. Kan Bapak malu keluar dari kamar. Orang pakai celana dalamnya istri di kepala. Tetap tempat tidur juga kok. Kalau lagi suatu saat gelisah tuh nggak membunuh Pak Haji. Tapi nanti kalau palanya Bapak pakai celana dalamnya istri atau kalungin celana dalam istri di leher Bapak, pasti Bapak tidur. Kan wanginya luar biasa. Langsung larut tidur. Jadi mabok gitu ya? Iya mabok. Betul. Jadi Bapak nggak usah minum alkohol. Cukup pakai celana dalam istri aja dikalungin di leher langsung Bapak mabok. Iya. Sekarang Bapak tidur malam. Sekarang Bapak kemana-mana pakai mobil Pajero gak? Enggak. Kenapa gak sekarang tidurnya habis sholat isya aja? Pasti Pajero Pak Haji. Gue beliin tunai. Tapi lu mesti tidurnya habis sholat isya. Kalau habis sholat isya langsung ngetel TV nggak bisa tidur. Iya harus tidur. Bisa gak kalau supaya tidur ibu nenenin Bapak? Kapan terakhir ibu nenenin Bapak? Hah? Nenenin doang, ngasih nenen. Biar dia tidur malam. Tuh, alhamdulillah. Gue pengen denger jawaban dari para istri tercinta. Untung dijawab bisa. Nenen ada. Celana dalam ada. Pasangan ada. Tinggal buka BH doang. Nenen papa nenen.
Bosen. Bu, nanti wanita yang nenenin pasangannya. Ya. Wanita yang nenenin pasangannya. Wanita itu duitnya nggak ada serinya. Ada aja duitnya. Makanya dengerin tuh. Ini mah kadang-kadang pakem banget Haji. Nggak agresif gitu loh. Oh, nggak agresif. Iya. Mesti ditinggal dulu di sini selama seminggu. Nah. Ada pendidikan pelatihan nenen yang agresif. Tinggal aja di sini, gratis kok. Iya. 9 hari tinggal seminggu di sini. Namanya AMT. Iya. AMT singkatan dari apa? AMT. Achievement Motivation Training. Itu dia. Cara nenenin pasangannya secara agresif. Ada caranya. Kita neneninya. Jadi ibu tinggal di sini, bapak tinggal di sini, cuman beda kamar aja. Iya. Nanti bapak latihannya pakai balon. Ini yang suka nonton YouTube saya, bapak apa ibu? Ibu apa bapak? Ibu apa bapak yang suka nonton YouTube saya? Nah, suka senyum nggak kalau nonton YouTube saya? Hah? Iya. 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 Seneng aja. Tapi nenen nggak seneng. Nenenin nggak seneng. Jadi dia tuh harus harus dipinta. Harusnya kan agresif gitu ya. Ya. Dia tuh spontan gitu lawan. Iya. Kok sama sih sama pasangan saya? Harusnya gitu. Harusnya ya. Gitu. Keinginannya gitu. Harusnya perempuan yang agresif ya. Iya. Ini kebanyakan Tanpa dipinta. lakinya yang agresif ya. Iya. Tanpa Mama mau nenen. gitu. Mama mau nenen. Iya. Jawabnya apa istri kita? Iya. Iya, tapi Mama mau nenen. Iya. Nggak agresif gitu. Nggak ada pengertian lah gitu. Masih mending. Kadang kita para laki-laki, Mama mau ML. Apa jawabnya istri kita? Iya. Pas udah hari hanya, Papa, Mama lagi dapet. Gubrak. Udah semangat. Iya. Aduh. Jadi ibu bisa ya nenenin bapak ya? Saya kadang-kadang paling suka pikir begini, apa karena udah mau nopos gitu. Oh enggak. Tidak ada rasa itu gitu. Justru laki-laki yang usia 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun lebih agresif. Justru wanita, ya wanita yang usianya 60, 70, 80 lebih agresif daripada laki-laki. Tapi ini mah aneh, nggak ada ini. Nanti ada obatnya kok, antibiotik ada. Nanti saya kasih antibiotik. Kita ada antibiotiknya warnanya pink. Saya kan ujinya begini. Ya. Sengaja tidur. Pakai mic. Sengaja tidur di tengah rumah. Ya. Maksudnya apa ada rasa punya ini nggak gitu dia? Ada feeling. Ya punya gimana? Ada rasa. Kode gimana? Toleran. Tepol seliro. Iya tidak ada Pak Haji sama sekali. Nggak ada. Tidak ada. Aduh. Makanya bingung sih. Aduh. Sementara Kayaknya salah saja nih Pak. saat pencerahan. Bapak harus kasih duit. Saat pencerahan kan yang diutamakan nenen ML, nenen ML. Ya. Lah ini mah waduh nggak peka banget kata saya, gimana ini? Dia mesti dikasih duit kayak Pak. Iya. Kalau kasih duit yang tadinya main jadi nggak main, berhenti. Bisa. Papa, aku udah nggak main Papa. Alhamdulillah. Padahal kan segala sesuatu, segala-galanya saya mau benar-benar ditumpahin banget gitu. Nggak ada istilah aling-aling sama sekali. Tapi itu apa sih? Apa watak yang kuat atau gimana? Enggak, hanya kurang sajen. Oh gitu. Sajen. Gimana cara buat sajen? Kasih lihat duitnya. Dia mesti dikasih 4 gepok. Baru dia langsung nenenin. Yang tadinya main langsung berhenti. Iya. Emang main udah enggak ini Pak Haji. Iya. Enggak ada masalah enggak karena udah Tapi enggak, kan? kalau nggak ada duitnya bisa main lagi Pak. Iya. Main mendadak yang diplastikin. Cuman itu yang Taruh di sini nih. yang enggak pekanya itu yang saya aduh repot. Tadi anak saya kan satu lagi masih kuliah. Terus sekarang itu mogok, saya sedih banget ya. Oh gampang, nanti ibu suwuk camahin. Remes alat kelamin ibu sentuh kulitnya dia. Tuh bos, tuh. Sajennya nih. Yang tadinya men langsung berhenti nggak men. Pasti. Udah pasti tuh. Orang sakit aja dikasih itu langsung sembuh. Betul. Jadi bapak bawain ini langsung. Gak usah minta. Iya, nih liatin. Seger. Saya gak usah minta langsung. Apa? Iya gak usah minta langsung tahu. Nah, perempuan begitu bos. Kadang kan kita
Mama bener men, bukan kemarin habis men mah. Ini men lagi papa. Nih coba nih aku pakai pembalut, nggak percaya nih dibuka nih men aku. Oh iya ada darahnya, katanya pakai betadine. Aduh aku dibohongin. Kalah banyak gue. Tapi jangan takut, ini obat merahnya gak diganti pakai ini. Jadi nenen wajib, Setiap ML wajib. Nah, kalau ML saya wajib dari saya tuh. Oh iya. Karena tahu, karena usia kali ya, dari pikiran kali ya. Hmm. Jadi dari saya. Bisa Bu, mesti ditelatenin. Jadi nanti alat kelamin Bapak dimot sama Ibu pelan-pelan. Nah dia mau tuh dari dulu, Boy. Pak Haji belum pernah ngebot. Aduh, wajib Pak, wajib Bu. Waduh, belum pernah Pak Haji dia mau, anu banget. Ibu mau gak ngemot? Nih ntar Ibu bawa pulang. 4 gepok. Ibu ngemot, nih bawa pulang. Sinilah. Ngemotnya di mana? Dia ngemotnya di mana? Gue bayar di sini, ngemotnya di sini. Oh dari pengantin baru belum pernah dimot? Ya, dia nggak Maksudnya begini Pak Haji, ya. nggak rutin gitu. Itu hanya Apa? tiba-tiba, kadang-kadang gitu. Oh bos. Kameramen lo senyum-senyum aja lo kameramen. Jadi nggak, karena tidak keagresifan itu Pak Haji. Oh. Jadi nggak ini gitu, nggak. Kan kalau orang suka cerita ya, saya kan banyak teman gitu ya, suka cerita, oh begini-begini permainan. Kalau saya sih nggak pernah mencurahkan ke istri begini, perbandingan tuh nggak pernah. Kalau saya anti untuk membicarakan perbandingan itu anti. Tersinggung nggak? Kalau masalah itu ya diseresapi aja sendiri gitu. Waduh iya, saya mah begini banget. Ya takdir saya kan. Udah begitu aja, terima apa gitu. Legowo. Oh iya. Yaudah dimot ya. Kapan mau mulai ngemot Ibu? Pulang dari sini? Maulah. Ini caranya doang kok gampang ya. Bapak gimana sama Ibu? Bisa gak sama Ibu ini? Ibu ngemot alat kelamin Bapak bisa gak? Apa? Kalau udah capek males. Ya kan ada duitnya. Ini ada 4 pak. Bagi 2, Ibu 2, Ibu 2, 4 nih. Tapi wajib ngemot. Kalau ada duit nggak satu suruh. Iya ya. Ya udah praktekin dulu ya. Praktekin dulu baru ngambil hadiahnya. Lo belum dipraktekin udah bawa hadiah dulu. Pak Haji boleh gak hadiahnya dibawa? Nah, kan belum dipraktekin. Tapi nanti namanya romantis, cinta kasih, terima kasih, kasih sayang. Kalau saya romantis mah selalu Pak Haji, cuman ini aja, body aja gitu. Body jutek aja. Oke. Kalau romantis saya enggak, saya nggak pernah bertengkar apa nih, nggak pernah. Cuman itu aja, karena dia orangnya judes gitu. Saya mah kadang-kadang kayak orang sendiri gitu, kayak orang gila sendiri. Iya. Kadang saya humor sendiri. Terus kalau apa bodor apa namanya, ketawa sendiri, cerita sendiri gitu. Kadang-kadang Pak Haji saya nih lagi cerita, dia malah merem Pak Haji. Oh. Jadi saking apa itu ya? Saking juteknya gitu ya. Iya betul. Itu. Iya. Jadi nggak ada, harusnya kan kalau suami bercerita dengerin atau respon gimana gitu. Ya. Ini malah tidur. Oke. Kenapa Bapak nggak copotinnya celana dalamnya dipelorotin? Nggak dipelorotin celana dalamnya. Kalau gue mah gue pelorotin. Mama dipelorotin. Kan rasa kejengkel. Nah, sini timbulnya rasa jengkel tuh. Akibat itu kan. Kenapa nggak Bapak bunuh aja? Pakai ini Pak dibunuh. Iya. Nih pakai ini dibunuh. Ya boro-boro itu Pak Haji, karena dari jengkel kan turun ke ini jadi lemah. Oh iya, pengalaman. Gue nggak pengalaman sih. Dia pengalaman. Nah sekarang kalau sebanyak utang beban mikirin aja, datang lahir ke sini. Oh iya. Iya. Jadi apa namanya, vital itu benar-benar dari pikiran dan hati ya. Langsung turun ke bawah ya. Gitu. Makanya sekarang kedatang ke sini tuh pengen diobatin
pikiran dan hati oleh Pak Haji gitu. Ya tadi kan nanti di-mod sama ibu. Di-mod. Mudah-mudahan dia mau Pak Haji. Mau tadi kan dapat 2 gepok. Ibu sana 2 gepok, ibu 2 gepok, 4 gepok. Di-mod ya. Dan mudah-mudahan dia lebih bisa riang gitu Pak Haji. Pasti itu dari tadi senyum-senyum. Iya. Tuh. Emang perempuan mata duitan. Kayaknya semua perempuan ya. Penyakitnya, memang penyakitnya itu. Kuliah Pak Haji lah. Nggak, biaya mogok. Oh iya. Nanti pastilah. Gaji saya sisa 900 Pak. Oke. Dari 5 juta itu utangnya berarti bisa utang 4 juta sekian setiap tahun. Setiap bulan. Nggak apa-apa, nanti dengan baca Quran kan Bapak udah lihat Aldi Taher sakit kanker. Bedanya kan dia penyakit badan, kita penyakit ekonomi. Dia selesai, maksudnya Bapak nggak selesai. Makanya saya ya minta Baca Quran ya. supaya sama Allah tutup utang saya. Bisa. Bisa terus saya punya gaji utuh. Bisa. Utuh gitu. Saya rasa dengan segitu bagi saya cukup Pak Haji. Bisa lah, kan nanti di mod nanti ada aja jalannya. Bisa kan Bu di mod tiap hari? Jangan tiap hari. Ya harus tiap hari. Harus tiap hari. Kan nanti dapat 2 gepok tiap hari. Ibu di sana 2 gepok. Ah nggak mau. Duit gue. Mesti nurut sama gue. Syukur. Gue aja kalau bisa tiap hari. Ini aja udah gue tahan-tahan nih. Selama 2 minggu. Oh. Ayo. Syukur. Udah mau hari ini. Nggak taunya kata mama. Papa dapet. Bubrak langsung nggak jadi gue. Oke? Ada pertanyaan lagi? Kali sama Pak Haji itu mah jadi berubah tuh. Pasti berubah. Amin, amin, amin. Pasti. Amin. Bapak ada lagi? Kalau ibu kalau lagi dapat itu kan baca Quran pasti berhenti. Oh libur dong. Libur. Nggak boleh sholat, nggak boleh baca Quran. Maklum betul. Itu Udah siap-siap belum Man? nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Libur kosong. Nggak kena dam itu ya. Enggak lah kan men. Kalau sakit kena dam Pak Haji. Iya. Kalau sakit kan dipaksain dong Pok. Kalau kayak men kan udah tuh Bu. Buat garuk-garuk alat kelamin Bapak Bu. Ngaceng terus ditepok. Pok. Oke. Sip. Oke. Terkabul ya. Cair 10M ya. Amin. Sip. Amin. Terkabul. Oke. Terima kasih. Selamat ngemot. Selamat di mod.